Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan membawakan modul kedua penggolongan bahan makanan dari mata kuliah Teknik Pembuatan dan Pengelolaan Pakan Buatan. Sebelum kita membahas lebih jauh penggolongan bahan makanan, kita harus tahu dulu definisi dari bahan makanan. Bahan makanan adalah bahan alamiah yang dapat menjadi sumber kalori atau dapat memberikan bahan-bahan yang diperlukan untuk berlangsungnya proses-proses kehidupan. Bahan-bahan makanan tersebut sangat erat kaitannya dengan status gizi pangan atau nutrisi suatu organisme hidup yang disebut sebagai nutrien. Di samping nutrien, bahan makanan juga mengandung bahan lain yang tidak langsung berkaitan dengan status gizi pangan, namun lebih berkaitan dengan selera makan, penampakan, ataupun sifatnya selama penyimpanan. Bahan makanan mempunyai syarat-syarat. Yang pertama adalah bahan makanan sebaiknya mengandung zat gizi. Ya, jadi zat gizi yang dibutuhkan oleh organisme yang kita akan berikan. Kemudian aman, jadi di sini aman dari pestisida, residu antibiotik, residu hormon, dan bahan tambahan makanan lain. Kemudian memiliki nilai tambah, misalnya bahan makanan tersebut mengandung antioksidan, ya, dimana kita ketahui bahwa antioksidan sangat besar manfaatnya terhadap tubuh karena dapat menjaga kesehatan tubuh. Kemudian bahan makanan juga sebaiknya memuat sebanyak mungkin bahan lokal, ya, karena bahan makanan yang diperlukan adalah bahan makanan yang paling tidak mempunyai harga yang murah dan mudah dijangkau. Kemudian bahan makanan juga sebaiknya memenuhi standar mutu, ya, jadi kalau bahan makanan tersebut diperuntukkan untuk organisme tertentu, maka seharusnya bahan makanan tersebut memenuhi standar mutu dari organisme tersebut. Kemudian berpenampilan menarik. Ya, jadi bahan makanan juga harus berpenampilan menarik supaya dapat dikonsumsi, dapat menambah selera bagi organisme yang akan mengkonsumsinya. Kemudian bahan makanan sebaiknya mempunyai sentuhan teknologi. Oke, kemudian kita masuk ke inti perkuliahan kita pada saat ini, yaitu penggolongan bahan makanan. Jadi bahan makanan dapat digolongkan berdasarkan sumber yang pertama, kemudian berdasarkan fungsi zat gizi, kemudian berdasarkan tingkat kerusakan, dan menurut pola konsumsi. Yang pertama, kita akan membahas penggolongan bahan makanan berdasarkan sumber atau kelompok biologis. Jadi di sini ada dua penggolongannya. Yang pertama adalah bahan makanan dari nabati. Ya, contohnya adalah serealia, jagung, kacang-kacangan. Bahan makanan yang berasal dari nabati ini kebanyakan merupakan sumber karbohidrat, vitamin, lemak, dan protein. Kemudian sumber yang kedua adalah bahan makanan dari hewani. Di sini contohnya adalah daging, unggas, ikan, susu, dan telur. Dan bahan makanan dari hewani ini biasanya merupakan sumber protein dan lemak. Kemudian penggolongan bahan makanan berdasarkan fungsi zat gizi. Di sini ada beberapa, ada 4 golongan. Yang pertama adalah sebagai sumber tenaga.
yang berfungsi sebagai sumber tenaga adalah bahan makanan yang kaya dengan karbohidrat dan bahan makanan yang kaya lemak atau minyak. Kemudian fungsi zat gizi sebagai pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh, bahan makanan yang berfungsi sebagai pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh adalah bahan makanan yang banyak mengandung protein, lemak, vitamin, dan mineral. Kemudian fungsi zat gizi yang ketiga adalah sebagai zat pengatur. Bahan makanan yang berfungsi zat pengatur adalah bahan makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Kemudian kita akan membahas satu persatu zat gizi yang dikandung oleh bahan makanan. Pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber tenaga. Kemudian karbohidrat ini berfungsi sebagai protein separar. Artinya karbohidrat dapat mencegah pemakaian atau penggunaan protein sebagai sumber tenaga karena protein hanya diperuntukkan untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan yang sudah ada. Kemudian karbohidrat dapat disimpan dalam bentuk glikogen di hati dan otot. Jika berlebih dalam bentuk trigliserida di bawah kulit. Kemudian karbohidrat ini ciri khasnya mempunyai indeks glikemik. Indeks glikemik ini kita akan bahas sekarang. Indeks glikemik kurang dari 55 berarti rendah, kemudian 56 sampai 69 berarti sedang, dan besar dari 70 berarti tinggi. Semakin tinggi indeks glikemik, semakin cepat terurai menjadi glukosa. Misalnya di sini ada contoh gula murni, indeks glikemiknya sebesar 100. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi indeks glikemik. Yang pertama adalah cara mengolah atau mempersiapkan makanan. Jadi jika makanan itu diolah atau dimasak sebelum dimakan, maka indeks glikemiknya akan meningkat karena karbohidrat ini akan mudah terurai. Kemudian faktor yang kedua yaitu tingkat kematangan. Jadi misalnya di buah, maka buah yang matang akan mempunyai indeks glikemik yang lebih tinggi. Artinya karbohidrat yang terkandung di dalam buah tersebut akan mudah terurai menjadi gula. Kemudian faktor yang lain adalah makanan lain yang Anda makan. Jadi jika makanan yang kita makan itu bermacam-macam atau berupa campuran dari bahan-bahan makanan lain, maka akan meningkatkan indeks glikemik dari bahan makanan tersebut. Kemudian faktor yang keempat adalah kondisi tubuh. Ya, jika kondisi tubuh kita sedang normal atau fit, maka makanan-makanan yang masuk termasuk karbohidrat akan mengalami penguraian lebih cepat dibandingkan jika kondisi tubuh kurang sehat atau kurang fit, maka karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh akan mengalami penguraian lebih lambat. Hal ini terkait dengan aktivitas enzim. Tentunya kalau aktivitas enzim tinggi, maka penguraian karbohidrat akan lebih cepat. Tetapi jika aktivitas enzim kita melemah, maka tentunya penguraian karbohidrat juga akan lebih lambat. Kemudian kita akan melihat membahas lemak, ya, salah satu sumber energi bagi tubuh. Di sini lemak dibagi atas dua, ada lemak yang berasal dari hewani, terutama mengandung asam lemak jenuh
misalnya berupa asam stearat. Kemudian ada lemak yang berasal dari tumbuhan atau nabati, biasanya kandungannya adalah asam lemak linoleat dan linolenat, di mana kedua asam lemak ini adalah termasuk asam lemak yang tak jenuh. Lemak juga bisa berfungsi sebagai protein separer, artinya lemak bisa mencegah protein dijadikan sebagai sumber tenaga, ya, karena protein diperuntukkan untuk terjadinya pertumbuhan atau pemeliharaan jaringan yang rusak. Kita lihat fungsi zat gizi untuk pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Jadi di sini yang berfungsi adalah protein. Hanya protein yang diharapkan berfungsi di sini karena hanya protein yang bisa menjamin terjadinya pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Protein di sini ada 3 jenis berdasarkan kandungan asam aminonya. Yang pertama adalah protein sempurna atau complete protein, yaitu protein yang mengandung asam-asam amino esensial yang cukup, baik jenis maupun jumlahnya, sehingga menjamin pertumbuhan dan mempertahankan kehidupan jaringan yang ada. Umumnya protein hewani merupakan protein sempurna. Jadi protein-protein yang berasal dari hewan biasanya merupakan sumber protein yang baik karena mengandung asam amino yang lengkap, sehingga protein-protein dari hewani dianggap sebagai protein yang sempurna atau complete protein. Kemudian jenis protein yang lain, yang kedua adalah protein tidak sempurna atau incomplete protein, yaitu protein yang tidak mengandung atau sangat sedikit berisi satu atau lebih asam-asam amino esensial. Protein ini tidak dapat menjamin pertumbuhan dan mempertahankan jaringan yang ada, terdapat pada jagung dan protein nabati lainnya. Jadi protein ini hanya tidak mengandung, jadi kekurangan beberapa asam amino atau asam aminonya tidak lengkap, sehingga tidak menjamin terjadinya pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan. Biasanya protein ini berasal dari nabati, seperti disebutkan di sini ada jagung. Jadi untuk memperbaiki kualitas protein ini, maka harus ditambahkan protein yang bersumber dari hewani yang bisa mensubstitusi kekurangan dari asam amino protein ini. Kemudian protein jenis yang ketiga yaitu protein kurang sempurna atau partially complete protein. Protein ini mengandung asam amino esensial yang lengkap, tetapi beberapa diantaranya hanya sedikit. Protein ini tidak dapat menjamin untuk pertumbuhan, tetapi dapat mempertahankan kehidupan jaringan yang sudah ada. Sumbernya didapat dari kacang-kacangan. Jadi protein kurang sempurna ini, saya ulangi lagi bahwa mempunyai kandungan asam amino yang lengkap, tapi ada beberapa diantaranya hanya mengandung sedikit, sehingga protein ini tidak dapat menjamin terjadinya pertumbuhan. Jadi sumber protein ini berasal dari kacang-kacangan, misalnya kacang kedelai. Jadi untuk memperbaiki kualitas protein ini, maka harus ditambahkan protein dari sumber lain, ya misalnya dari hewani ataupun dari nabati, di mana asam amino yang kurang itu dapat disubstitusi dari sumber protein yang lain, sehingga kualitas protein dari bahan dari pakan itu akan lengkap, sehingga dapat menjamin terjadinya pertumbuhan dan mempertahankan kehidupan jaringan yang sudah ada. Itulah 3
jenis protein yang ada pada yang tersedia di bahan makanan. Jadi kita harus mengetahui kualitas protein yang dijadikan sebagai bahan makanan agar pakan yang kita formulasi itu bisa mendukung terjadinya pertumbuhan dan mempertahankan jaring yang sudah ada. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa ada kebutuhan tubuh akan protein itu yang pertama, protein menyediakan bahan-bahan penting untuk pertumbuhan dan pemulihan jaringan tubuh. Kemudian protein bekerja sebagai pengatur kelangsungan proses dalam tubuh, kemudian memberi tenaga. Jadi jika tubuh kekurangan karbohidrat atau lemak, maka yang berfungsi sebagai sumber tenaga adalah protein. Selanjutnya kita akan membahas fungsi zat gizi sebagai zat pengatur. Yang berfungsi sebagai zat pengatur adalah vitamin dan mineral. Vitamin adalah senyawa kimia sangat esensial dibutuhkan tubuh walaupun dalam jumlah yang sangat kecil, tetapi penting untuk pemeliharaan kesehatan dan pertumbuhan normal. Ada tidaknya vitamin dalam tubuh sangat menentukan normal tidaknya di dalam tubuh, sehingga harus masuk ke dalam tubuh sudah dalam bentuk jadi dari bahan makanan. Jadi vitamin harus kita konsumsi dalam bentuk yang jadi. Artinya vitamin tidak bisa disintesis di dalam tubuh. Ada 3 jenis vitamin yang sudah diketahui. Di sini kita bisa lihat ada vitamin A, vitamin B1, B2, B6, niacin, biotin, asam pantotenat, asam folin, vitamin B12, vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Vitamin di sini yang berfungsi yang banyak digunakan dalam ikan adalah vitamin C, di mana vitamin C ini adalah vitamin yang larut dalam air. Kemudian fungsi vitamin C yang lain adalah sebagai penangkal berbagai jenis penyakit, karena vitamin C adalah sebuah antioksidan. Jadi di mana kita ketahui bahwa antioksidan ini adalah penetral radikal-radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh, sehingga dapat dikatakan bahwa vitamin C ini dapat menangkal segala jenis penyakit. Kemudian fungsi vitamin C yang lain adalah menjaga struktur kolagen, ya, di mana kolagen merupakan protein penting yang terdapat dalam jaringan ikat, tulang rawan, tendon, darah, tulang, dan kulit tubuh. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh ikan terhadap stres. Contoh pemberian 300 mg per 100 gram meningkatkan ketahanan tubuh ikan terhadap kadar oksigen rendah pada ikan Japanese parrot. Vitamin dapat meningkatkan ketahanan tubuh karena dapat menjaga bentuk reduksi ion Cu sebagai kofaktor enzim dopamin beta hidroksilase yang menekan atau memicu produksi noradrenalin dan adrenalin pada proses katekolamin. Jadi apabila tersedia vitamin C pada tubuh optimal, maka pada kondisi lingkungan yang tidak baik, proses sintesis katekolamin dapat berlangsung dengan baik, sehingga ikan mampu bertahan dalam perubahan fisiologis dalam tubuhnya atau tidak terjadi stres. Di sini ada struktur molekul dari katekolamin. Jadi katekolamin istilah yang digunakan untuk merujuk sekelompok hormon yang memiliki gugus katekol yang dikeluarkan oleh kelenjar adrenal dalam menanggapi stres.
Di sini kita bisa melihat proses pembentukan noradrenalin atau adrenalin, di mana dikatalisa oleh enzim dopamin beta monooksigenase. Di sini kita bisa melihat proses pembentukan noradrenalin dan adrenalin yang dikatalisa oleh enzim dopamin beta monooksigenase, di mana dengan adanya bantuan dari asam askorbik atau vitamin C, adrenalin ini dapat berlangsung dengan baik, sehingga mencegah terjadinya stres pada ikan. Meskipun dalam lingkungan yang jelek, ikan tidak akan mengalami stres. Misalnya tadi disebutkan bahwa ikan Japanese parrot meskipun dalam keadaan oksigen rendah, tapi dengan tersedianya vitamin C, maka ikan tidak akan mengalami stres karena proses katekolamin berjalan dengan lancar. Ya, kemudian kita melihat pemberian vitamin C dapat dilakukan secara langsung pada pakan larva atau benih ikan, atau secara tidak langsung melalui pakan induk. Pada larva atau benih, vitamin C diberikan dengan memasukkan vitamin tersebut ke dalam pakannya. Di samping dengan cara menghindarkan perlakuan yang dapat mengakibatkan kerusakan, dapat juga dilakukan dengan memberikan vitamin C dalam bentuk senyawa fosfat seperti ascorbyl fosfat, magnesium, atau ascorbyl fosfat kalsium yang lebih tahan terhadap perlakuan-perlakuan. Dan kita akan melihat fungsi vitamin E. Ya, fungsi vitamin E ini adalah meningkatkan reproduksi ikan atau memacu perkembangan gonad pada ikan. Kemudian fungsi lain dari vitamin E adalah sebagai antioksidan. Ya, di sini terkhusus melindungi asam lemak tak jenuh pada fosfolipid di membran sel. Vitamin E berperan sangat penting untuk perkembangan gonad. Kadar vitamin E di telur ikan yellowtail yang terbaik adalah 186,6 sampai 243 mg per gram bobot kaki telur. Kadar vitamin E dalam telur tersebut berasal dari induk yang mendapatkan pakan yang mengandung vitamin E 124,1 sampai 401,4 mg per kilogram pakan. Vitamin E ini juga dapat mempengaruhi komponen kimia lipid telur dan daya apung telur yellowtail. Jadi vitamin E ini dapat mempengaruhi komponen kimia telur dan daya apung telur pada yellowtailia. Di sini bisa kita lihat hubungannya di mana vitamin E ini dapat melindungi atau mencegah terjadinya oksidasi pada lipid, ya, sehingga dapat mempertahankan lipid pada telur. Kemudian daya apung, ya, tentunya daya apung ini juga terkait dengan keberadaan lipid yang ada pada telur. Jika lipid pada telur mempunyai kandungan tinggi, maka daya apungnya akan meningkat. Lipid ini kita ketahui bahwa lipid terjaga oleh adanya vitamin E yang menjaga dari oksidasi, sehingga lipid telur ini bisa bertahan. Kebutuhan ikan terhadap vitamin E dalam ransum berbeda-beda bergantung kepada jenis dan umur ikan. Lee menyatakan bahwa untuk jenis-jenis ikan catfish, kebutuhan vitamin E berkisar antara 60 sampai 240 mg per kilogram ransum ikan. Sedangkan untuk jenis salmonid membutuhkan vitamin E 35 mg per kilogram hingga 300 mg per kilogram pakan. Vitamin E dan asam lemak esensial dibutuhkan secara bersamaan untuk pematangan gonad ikan. Dan dosis vitamin E di dalam pakan akan bergantung kepada kandungan asam lemak esensial
yang ada di dalam pakan tersebut. Semakin tinggi kandungan asam lemaknya, maka kebutuhan vitamin E juga semakin tinggi. Ya, hal ini bisa dimengerti bahwa karena kandungan asam lemak esensial dapat dipertahankan dari terjadinya oksidasi akibat adanya perlindungan dari antioksidan vitamin E, sehingga asam lemak esensial itu dapat bertahan dari oksidasi. Di sini kita bisa melihat hubungan antara kadar vitamin E dan kadar asam lemak pada telur. Di sini kita bisa melihat kadar vitamin E pada pakan. Di sini ada 18 mg per kilogram pakan, 114 mg per kilogram pakan, 210 mg per kilogram pakan, 308 mg per kilogram pakan, dan 416 mg per kadar pakan. Kemudian pada telur, jadi ini diberikan ke induk, pakan itu diberikan ke induk yang mengandung vitamin E, kemudian dihasilkan telur. Ternyata telur yang dihasilkan mengandung vitamin E sebanyak 8,99, 12,15, 16,22, 17,12, dan 18,30. Jadi kita di sini bisa melihat adanya peningkatan kadar vitamin E pada telur jika diberikan vitamin E yang meningkat pada induk. Kemudian pada larva kita juga bisa melihat terjadinya peningkatan jumlah vitamin E pada larva. Kemudian di sini kita bisa melihat komposisi asam lemak telur. Komposisi di sini kita bisa melihat komposisi asam lemak pada telur. Yang penting kita perhatikan adalah total asam lemak N6. Kita bisa melihat N6-nya mengalami peningkatan dari 0,38, kemudian 0,57, 1,24, dan 1,22. Dan begitu juga kadar asam lemak omega 3-nya dari 3,9 menjadi 3,6, 3,2, dan 4,43. Ya, inilah hubungan antara kadar vitamin E dan komposisi asam lemak pada telur, di mana pada kesimpulannya bahwa jika vitamin E ini diberikan dalam jumlah yang banyak, yang meningkat, maka terjadi pula peningkatan pada jumlah vitamin E yang ada pada telur, dan begitu juga terjadi peningkatan jumlah asam lemak pada telur. Jadi semakin banyak vitamin E yang terdapat pada telur, maka semakin banyak semakin tinggi kadar lemak telur. Kemudian kita akan melihat zat pengatur yang kedua, yaitu mineral. Mineral adalah suatu zat anorganik yang berasal dari bahan makanan dan dapat diperoleh dari perubahan zat-zat tersebut pada temperatur dan tekanan yang tinggi. Mineral hanya dibutuhkan dalam jumlah sedikit tetapi mempunyai peran yang penting dalam proses di dalam tubuh, yaitu sebagai zat pengatur dan pembangun.
Mineral sebagai zat pengatur berfungsi sebagai mengatur keseimbangan asam basa, proses pengangkutan oksigen dari paru-paru ke jaringan tubuh, proses pembekuan darah, kepekaan syaraf dan kontraksi otot, proses metabolisme sebagai bagian dari enzim. Fungsi utama mineral adalah berperan dalam proses pembentukan rangka, pernapasan, dan metabolisme. Mineral Ca, fosfor, fluor, dan magnesium adalah mineral yang berguna dalam pembentukan struktur tubuh ikan, tulang, gigi, dan sisik ikan. Mineral besi, tembaga, dan kalsium berperan besar dalam proses pernafasan. Sementara mineral yang membantu proses metabolisme meliputi semua mineral baik yang esensial maupun non-esensial. Fungsi yang kedua adalah mengatur keseimbangan asam basa dalam proses osmosis antara cairan tubuh dan lingkungannya, terutama natrium, kalsium, kalium, kalsium, dan klor. Berperan dalam proses pembekuan darah dan pembentukan hemoglobin, terutama besi, tembaga, dan kobalt. Berperan penting dalam proses metabolisme, terutama klor, magnesium, dan fosfor. Mengatur fungsi sel, tembaga, dan zen, membentuk fosfolipid dan bahan inti sel, berang dan fosfor, mematangkan kelenjar kelamin, bom, dan membentuk hormon tiroid, iodium. Dan kita lihat peranan satu persatu dari mineral. Yang pertama kita melihat kalsium. Peranan dan fungsi kalsium dalam tubuh antara lain adalah sebagai komponen utama pembentuk tulang, gigi, kulit, serta sisik, dan memelihara ketegaran kerangka tubuh. Mengentalkan darah sebagai intracellular regulator atau messenger, yaitu membantu regulasi aktivitas otot kerangka, jantung, dan jaringan lainnya. Kontraksi dan relaksasi otot membantu penyerapan vitamin B12, menjaga keseimbangan osmotik. Pengambilan kalsium dari perairan oleh ikan digunakan atas dasar untuk kegiatan struktural. Transport kalsium dari air oleh aliran darah ke jaringan tulang dan kulit berlangsung secara cepat. Jumlah lemak dalam pakan sangat berpengaruh dalam penyerapan kalsium oleh usus. Pada kondisi abnormal, yaitu penyerapan lemak terganggu, maka kalsium pun akan sedikit yang diserap. Hal ini dikarenakan asam lemak yang tidak diserap akan berikatan dengan kalsium dan akan terbuang dalam bentuk feses. Kandungan kalsium dalam perairan sangat diperlukan untuk kehidupan ikan. Perairan dengan kandungan kalsium rendah akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan dan mengganggu adaptasi pada saat kondisi lingkungan berubah. Perairan yang kaya akan kalsium akan meningkatkan toleransi terhadap temperatur dan akan mengurangi keracunan akibat menurunnya pH. Untuk perairan yang kandungan kalsiumnya rendah, pH rendah, dan kandungan aluminiumnya tinggi tidak akan dihuni oleh ikan. Kandungan kalsium dalam pakan ikan sangat sulit untuk diterapkan secara pasti. Sebagai contoh, pada ikan rainbow trout dengan bobot awal 1,2 gram, antara ikan yang diberi kalsium 0,3 gram per kilogram dengan 3,4 gram per gram, ternyata tidak menunjukkan adanya perbedaan dalam tumbuhannya yang dipelihara pada perairan dengan kandungan kalsium 20-30 mg per liter. Kemudian kita melihat magnesium. Magnesium merupakan kofaktor bagi semua enzim yang terlibat di dalam reaksi pemindahan fosfat atau fosfokinase yang menggunakan ATP dan fosfat nukleotida yang lain sebagai substrat. Fungsi magnesium bagi ikan dan udang adalah sebagai komponen esensial dalam menjaga homeostasis intra dan ekstraseluler. Magnesium dalam tubuh diserap oleh usus halus dan hanya sedikit yang diekskresikan, dan hampir seluruhnya diserap secara sempurna. Penyerapan magnesium dalam tubuh dipengaruhi oleh masuknya magnesium dalam usus, waktu singgah di usus, kecepatan penyerapan air, kadar kalsium, fosfat, dan laktosa dalam pakan, sumber magnesium, dan umur serta jenis ikan.
Kandungan magnesium dalam ikan jumlahnya relatif rendah dibandingkan dengan hewan darat. Sebagian besar magnesium kurang lebih 65% berada dalam kerangka ikan. Konsentrasi magnesium dalam perairan ikan tawar sering tidak mencukupi untuk kebutuhan metabolisme ikan. Oleh karena itu, pemberian mineral magnesium pada pakan untuk pemeliharaan ikan tawar sangat penting. Rendahnya suplai magnesium dalam pakan dapat mengakibatkan nafsu makan berkurang, pertumbuhan dan aktivitas ikan berkurang, kandungan kalsium dan magnesium dalam tubuh dan vertebrata akan berkurang. Selain itu, ikan akan memperlihatkan keabnormalan dalam pertumbuhan tulang. Pada ikan trout, telah diteliti oleh Coe et al. Bahwa pertambahan bobot dan penggunaan pakan ikan yang diberi dengan kandungan magnesium sebesar 26-63 mg per kilogram, perbaikan kandungan magnesium dalam pakan akan berdampak terhadap peningkatan magnesium dalam serum. Sekarang kita melihat besi. Zat besi merupakan unsur mineral mikro yang paling banyak terdapat dalam tubuh ikan dan manusia. Dalam makanan terdapat dua macam zat besi, yaitu dalam bentuk heme dan non-heme. Zat besi heme ditemukan dalam bentuk hemoglobin dan zat besi non-heme dalam otot yang disebut mioglobin. Fungsi dan peranan zat besi dalam tubuh ikan antara lain adalah unsur yang sangat penting dalam pigmen darah atau hemoglobin dan mioglobin. Besi terlibat dalam pengangkutan oksigen dalam darah dan urat daging otot, serta pemindahan atau transfer elektron dalam tubuh. Unsur yang sangat penting dari variasi sistem enzim yang meliputi enzim katalase, enzim peroksidase, enzim xantin oksidase, enzim aldehyde oksidase, dan enzim succinik dehidronase. Ikan dapat menyerap zat besi terlarut dari air melalui insang, sirip, dan kulit. Zat besi dalam bentuk reduksi ion ferro lebih mudah diserap karena lebih mudah larut dalam cairan-cairan pencernaan. Penyerapan zat besi dalam saluran pencernaan sangat dipengaruhi oleh kadar keasaman, pH atau kadar keasaman lambung dan bagian atas usus halus. Kekurangan zat besi pada ikan dapat membawa dampak yang merugikan pada ikan. Pada beberapa jenis ikan memberikan dampak yang berbeda. Misalnya pada ikan channel catfish dapat berakibat pertumbuhan terhambat, konversi pakan rendah, nafsu makan menurun, dan abnormalitas. Sekarang kita melihat klor. Klorida berperan besar dalam aktivitas osmoregulasi. Pertukaran klorin sebagian besar terjadi pada insang. Pada ikan tawar, pengambilan klorin terjadi pada kondisi medium yang hipotonik dengan cara memompa NaCl melalui insangnya dan pengeluaran klorin dilakukan dalam bentuk urin. Pada ikan air laut, pengambilan klorin dilakukan dengan cara melakukan banyak minum air laut sehingga klorin secara difusi ikut masuk ke dalam tubuh ikan. Selain itu, ikan air laut biasanya melakukan dengan cara memompa melalui insang epitelium pada kondisi medium hipertonik. Pada kondisi normal, klorin dikeluarkan dalam bentuk urin pada jumlah yang sedikit, namun pada kondisi stres ikan banyak mengeluarkan urin sehingga kehilangan NaCl yang cukup besar. Klorin keluar dari tubuh melalui urin dan sedikit melalui feses. Ketersediaan klor di dalam air sangat menguntungkan untuk kehidupan ikan agar mempunyai toleransi terhadap perubahan suhu. Pemberian garam pada bahan-bahan pakan dari segi manfaatnya masih diperdebatkan. Hal ini disebabkan dari hasil penelitian memberikan hasil yang menunjukkan bahwa pemberian NaCl pada pakan berakibat buruk terhadap penambahan bobot. Pemberian NaCl sebanyak 3% pada pakan mengakibatkan pertambahan bobot hanya 80% dibandingkan dengan kontrol. Pada penambahan NaCl sebanyak 6% memberikan pertambahan sebesar 77%, sedangkan penambahan sebanyak 12% mengakibatkan pertambahan bobot sebanyak 70%. Hal ini dikarenakan NaCl pada tingkatan yang lebih tinggi diserap dalam 24 jam dan kelebihannya akan dikeluarkan ke dalam perairan tawar. Pada sistem eksploitasi dalam urin hipososmotik normal. Sedangkan pada ikan laut, pengambilan NaCl dalam jumlah besar relatif sering terjadi pada berbagai kasus. Kemudian kita akan melihat kalsium. Peranan kalsium berfungsi tidak saja pada pembentukan tulang dan gigi, namun memegang peranan penting pada berbagai proses fisiologik dan biokimia di dalam tubuh, seperti pada pembekuan darah.
ekstibilitas syaraf otot, kerekatan seluler, transmisi impuls-impuls saraf, memelihara dan meningkatkan fungsi membran sel, mengaktifkan reaksi enzim lipase dan sekresi hormon. Kalsium diperlukan dalam pembekuan darah, ada hubungannya dengan vitamin K. Mineral ini diperlukan untuk mengaktifkan protrombin yang berperan dalam rentetan proses pembekuan darah. Bahan makanan yang banyak mengandung sumber kalsium adalah susu dan hasil olahnya, kecuali mentega, seperti keju dan es krim. Di samping itu, sayuran hijau, brokoli, kacang-kacangan, buah-buahan, ikan, dan teri kering. Sebagai tugas dari modul ini, yaitu membuat rangkuman dalam bentuk tabel dari nama asam lemak, sumber, dan fungsinya terhadap ikan atau udang. Tugas ini diharapkan disubmit ke miss.polipangkep.ac.id. Saya berikan waktu selama 2 minggu ke depan. Demikian modul kedua, penggolongan bahan makanan dari mata kuliah teknik pembuatan dan pengolahan pakan ikan. Semoga dapat dipelajari dengan baik dan bisa dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.